Meskipun batang indukannya berhenti berbunga, namun ini yang baru hasil cangkok sekitar 70 cm. Kurang lebih ya. Sudah bisa belajar bunga. Karena indukannya juga kemarin memang banyak pohon pisang. Jadi teduh, kemungkinan karena kurang sinar matahari ya. Makanya berhenti berbunga juga untuk indukannya. Dan untuk yang indukannya juga karena habis turun cangkok ya. Karena dicangkok-cangkokin, jadinya dia berhenti berbunga dan juga kebetulan di tempat teduh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Vegetasi Lebah. Oke, sekarang saya akan membahas lagi tentang perkembangan bunga Dombea burgessiae. Yang mana Dombea burgessiae rajin berbunga. Dan sekarang di belakang saya ada Dombea burgessiae ya. Yuk kita langsung ke videonya. Oke teman-teman, ini dia Dombea burgessiae punya saya, indukan. Dan ternyata berhenti berbunga dari Desember 2021 hingga Februari ya. Ternyata belum berbunga. Berbunga biasanya 1 bulan lebih sudah bisa berbunga. Dan sekarang tidak ada yang kuncup sama sekali. Berhenti di musim hujan pada bulan Desember sampai ke Februari ini ya. Dan mudah-mudahan bisa berbunga kembali. Jadi masa tidak berbunganya hanya sebentar ya. Mudah-mudahan saja. Dan tiada yang nguncup ya. Dan untuk Dombea sendiri biasanya rajin berbunga ya. Rajin berbunga dan juga cepat untuk berbunganya. Dan bunganya juga lama. Oke, ini udah lama belum saya cangkok-cangkokin. Karena saya biarkan besar dulu. Nah ini lumayan besar. Karena kalau cangkok kecil-kecil biasanya kurang tahan dalam perjalanan. Jadi saya biarkan jadi besar dulu Dombea burgessiae. Dan untuk Dombea supaya cepat berbunga bisa kasih NPK ya. Biasanya cepat untuk berbunga. Dan juga jangan lupa kasih kompos juga. Sekali-kali kasih kompos. Nah ini sudah 1 meter lebih ya. Nanti agak besar sedikit baru saya akan cangkok kembali. Biarkan besar dulu indukannya. Oke, kita lanjut ke hasil cangkok ya. Dari Dombea burgessiae. Yang di sini. Nah, namun yang untuk hasil cangkok yang baru belajar bunga bisa berbunga ya. Meskipun batang indukannya berhenti berbunga. Namun ini yang baru hasil cangkok sekitar tinggi 60 cm ya. Oke, ini dia teman-teman. Sekitar 70 cm. Kurang lebih ya. Sudah bisa belajar bunga. Sudah kuncup bunga di sini. Karena indukannya juga kemarin memang banyak pohon pisang. Jadi teduh. Kemungkinan karena kurang sinar matahari ya. Dan untuk yang indukannya juga karena habis turun cangkok ya. Karena dicangkok-cangkokin, jadinya dia berhenti berbunga dan juga kebetulan di tempat teduh. Makanya berhenti berbunga juga untuk indukannya. Dan ini yang baru belajar bunga sudah bisa kuncup bunga ya. Aktif berbunga di bulan Februari ini. Seperti inilah masa Dombea berbunga. Tidak terlalu tinggi, sudah bisa belajar berbunga ya. Sekitar tinggi 60 cm atau 70 cm sudah bisa berbunga untuk bibit Dombea burgessiae. Hasil setik ataupun hasil cangkok sekitar tinggi segini sudah bisa berbunga. Namun yang ini hasil setik ya, hasil cangkok ya. Sudah bisa berbunga, sudah kuncup bunga. Baru belajar berbunga ini gen.
Dan ini memang di tempat panas yang full, dan sedangkan indukan yang tadi berada di tempat yang teduh kemarin. Sekarang sudah lumayan karena pohon pisangnya sudah ditebang semua. Nah, di sini kemarin sangat teduh karena banyak pisang ya. Nah, bisa kalian lihat ini pisangnya sudah baru ditebang. Nah, jadi agak terang sekarang, agak panas untuk Dombea Burgesii. Dan untuk kemarin sangat teduh karena banyak daun pisang ya. Jadi berhenti berbunga juga kebetulan habis turun cangkok, jadi dia berhenti berbunga. Jadi intinya Dombea Burgesii tetap berbunga sepanjang tahun. Karena dibuktikan dari bibit yang baru belajar bunga juga bisa aktif berbunga meskipun di musim hujan di bulan Januari juga Februari ini dia bisa berbunga. Berarti Dombea Burgesii berbunga sepanjang tahun. Nah, ini kebetulan kemarin habis dicangkok-cangkokin ya. Dan ini juga tumbuh tunas baru ini. Jadi dia berhenti berbunga dan juga kebetulan kemarin itu di tempat yang teduh ya. Karena saya tanam ke tanah langsung. Dan kemarin dari sekitar 3 bulanan saya pindah ke tempat yang teduh ya, karena ditanam ke tanah langsung, sedang ini di polybag. Jadi dia berhenti berbunga. Oke teman-teman, berarti untuk Dombea Burgesii berbunga sepanjang tahun ya. Dan seperti ini contohnya, tetap berbunga untuk bibit kecilnya. Jadi intinya Dombea Burgesii berbunga sepanjang tahun ya. Kalau memang tidak sepanjang tahun, berarti ini tidak akan berbunga juga. Untuk bibit kecilnya ini yang belajar bunga tidak akan berbunga juga. Berarti menandakan Dombea Burgesii memang sepanjang tahun, gen. Nah, ini aktif saja berbunga. Nah. Oke, cukup begitu saja penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap dukung channel Vegetasi Lebah. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe. Oke teman-teman, itu tadi Dombea Burgesii ya. Jadi intinya Dombea Burgesii berbunga sepanjang tahun, karena menandakan untuk bibit yang hasil cangkok tadi sudah bisa berbunga meskipun di musim hujan juga di bulan Januari dan Februari ya. Jadi belajar berbunga. Sedangkan indukan yang punya saya tadi itu habis saya cangkok-cangkokin. Jadi pucuk-pucuknya sudah terpotong semua ya, dan terganti tunas-tunas baru. Dan kebetulan juga karena ditanam ke tempat yang teduh ya, karena pohon pisang tadi, jadi dia berhenti berbunga. Dan alhamdulillah sekarang udah panas lagi tempat Dombea Burgesii-nya yang indukan. Semoga cepat berbunga kembali. Oke, Dombea Burgesii berbunga sepanjang tahun. Tetap ikuti channel Vegetasi Lebah. Subscribe, like, komen. Penampakan kelancang di bunga Dombea Burgesii. Mengambil nektar dan polen. Ngambil polennya. Dan di sana juga ada kelancang. Dan bunganya rimbun. Sengaja memang belum saya cangkok karena kemarin gak sempat ya. Dan di sini pun bunganya juga masih banyak. Penampakannya. Nah, ini belum keluar akar, belum banyak akarnya. Jadi saya biarkan. Beberapa yang udah turun jangkok, ada 7 pohon yang sudah turun jangkok dan juga membawa bunga. Share pada teman-teman kalian. Markisa mantap.
full pollen. Mantap, mantap. Bunga Stepanod atau Flame Fan Orange, Stepanod Orange. Bunganya disukai lebah apis cerana dan juga kelanceng. Nah, ini lebah masuk. Lompaknya cukup besar untuk bisa masuk lebah apis cerana, apalagi trigona ya. Trigona juga suka. Stepanod Orange. Dan nektar juga anti hujan untuk Stepanod Orange. Monggo di order gen. Oke, di sini ada bunga Turnera atau Yolanda. Yolanda putih atau Turnera putih atau bunga pukul 8 ya. Sangat menjadi favorit lebah madu Trigona maupun apus cerana. Trigona maupun apis cerana. Dan juga bahkan Mellifera pun ini juga suka. Nah, bunganya mengandung nektar juga polen. Dan juga sering lebah hinggap pada di sininya ya, ketiak daunnya ya. Entah apa ini ada nektar extra floranya, kurang paham juga. Yang jelas ini kandungannya nektar polen. Nah, di sini ada lebah apis cerana yang mengambil polen juga nektar ya. Ini nyungsep ke bawah ngambil nektar. Bunganya juga cantik dan juga berbunga setiap hari sepanjang tahun. Nah, ini banyak lebah apis cerana. Oke, ini ada juga kelanceng di sini. Jenis Levisep ya, mungkin ini ya. Ya, ini Levisep, lihat mengambil dari bawah ketiak daun ini. Levisep kelihatan ya teman-teman. Untuk Levisep mengambil dari ketiak daunnya. Nah, ini apis cerana banyak sekali. Oke, ini apis cerana. Nah, itu kelanceng mengambil nektar juga polennya. Oke, kita jarak dekat ya. Nah, ini kelanceng. Dan juga, nah itu cerana mengambil nektar ini ya. Seperti inilah pengambilan nektar ya, nyungsep pada bagian kelopak bunga. Nah, itu mengambil nektar teman-teman. Seperti itulah pengambilan nektar. Dan untuk polennya yang kuning itu ya, serbuk sari ya. Walaupun lebah mengambil nektar, kakinya pasti ada gumpalan polen ya, yang tidak sengaja disentuh oleh kaki lebahnya. Jadi ini kandungannya nektar polen. Dan sering juga di ketiak daunnya sering dihinggapi ya oleh lebah. Nah, ini kelanceng cerana, apis cerana. Dan untuk Turnera sendiri atau Yolanda atau bunga pukul 8 ada warna kuning juga. Jadi ada dua warna ya guys. Nah, seperti ini tampilan yang kuning. Sama kandungannya atau sumbernya nektar polen juga. Nektar
mekar polen. Oke, ini yang kuning ya. Sama juga digemari lebah madu ya, Trigona atau Apis cerana. Namun lebih favorit atau lebih recommended untuk pada yang warna putih. Namun sama juga disukai. Nah, itu ada yang kuning itu lebahnya. Lebih recommended yang ini ya teman-teman, yang warna putih ya, daripada yang kuning. Namun sama juga disukai, Trigona maupun Apis cerana ya. Oke, sekarang saya ada di petani bunga ya. Sedang belanja bunga. Sana banyak bunga karena di sini memang petani bunga. Banyak bunga hias yang bisa dijadikan oleh pakan lebah madu, dan ini pun bisa menjadi sumber polen untuk lebah Trigona. Nah, ini ada Levisep ya. Nah, itu Levisep. Kandungannya sumber polen untuk jengger ayam ya. Nah, itu ada yang warna ungu, merah, dan juga kuning. Kayak ini di sini ada kelanceng Levisep. Kelanceng Levisep. Nah, itu Levisep. Levisep gen. Kayak di sini ya. Sumber polen. Dan di sini juga ada krokot yang bisa menjadi pakanan lebah madu, vegetasi lebah madu. Sini ada lebah mengambil polen untuk krokot, yaitu sumber polen. Nah, itu di kakinya membawa polen ya, di kantong kakinya membawa polen pada lebah ini ya. Bunga krokot perbanyak juga mudah, stik juga bisa. Sini sangat banyak lebah ya, Apis cerana. Dan untuk Trigona pun juga suka ini. Ini untuk krokot yang daun variegata ini. Dan ini pun sumber polen ya untuk 1000 bintang atau matahari mini ya. Oke, begitu saja Ken. Tetap dukung channel Vegetasi Lebah agar saya selalu semangat membuat video-video menarik tentang seputaran bunga vegetasi lebah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share pada teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.